Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil la yauma ba'dahu. Al-Fatihah li hadrati sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin musannifin al-mukhlasin jamil malaikatil muqarrabin. Thumma ila hadrati qutbir rabbani as-samadani sayyidina syaikhul qadim jin radhiyallahu an wa likafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Nakhussu khususun jami'i masyayikhina wa masyayikhina fi salam. A'adallahu alaina barakatihim wa anwarihim wa ulumi fid darain. Nakhussu khususan mu'allifi hadzal kitab wa ala nasri hadzal kitab syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbi firli wa li amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya 'alim ya hakim ya 'alim ya hakim ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu tsalitsatu atharud du'ai. Al-hikayatu utawi cerita asalisatu kang kaping 3 iku atharud du'ai, iku pira-pira labete donga. Jadi efek atau asar dari doa. Wa hukialan diceritakake apa anna rajulan sak temene wong lanang iku kanat ana iku lahu kedue rajul sapa imro'atun mung wadon hamilun kang hamil. Jadi diceritakan ada seorang laki-laki yang istrinya sedang hamil. Wa arada lan ngarepake sapa rajul safaran ing lunga. Falamma kharaja ing dalem semangsane metu sapa rajul fi safarihi krana lungane rajul. Qala mongko ngucap sapa rajul. Jadi ketika hendak pergi, seorang laki-laki tersebut mengucapkan doa ini. Ing donga Allahumma inni istauda'tuka ma fi batni hadhil mar'ah. Allahumma do Allah inni sak temene ingsun iku istauda'tu. Amrih nitipake sapa ingsun ka ing panjenengan. Ma ing bayi fi batni hadhil mar'ati, ma ing janin fi batni hadhil mar'ati kang tetep ing dalem jero wetenge ikilah wong wadon. Ya Allah, aku menitipkan kepada engkau janin yang ada dalam kandungan istriku ini. Sumaghabanuli lunga sapa rajul falamma qadima mongko ing dalem semangsane teka sapa rajul min safari saking lungane rajul saala mongko takon sapa rajul anha saking mar'ah atau imro'ah. Nah, setelah berdoa seperti tadi, ya Allah, saya titipkan kepada engkau janin yang ada dalam kandungan istriku. Kemudian dia pergi. Setelah datang dari bepergiannya, kemudian tanya keberadaan istrinya kepada tetangganya. Faqila mongko dijawab lahu kedue rajul apa innaha matat wa hiya hamil. Innaha sak temene
imro'atun matat iku mati sapa imro'ah wa hiya hale utawi imro'ah hamilun iku hamil. Maka kemudian dijawab setelah ditanya, di mana istriku? Ditanya bahwa innaha matat wa hiya hamil. Istrimu sudah meninggal dan dia dalam keadaan hamil. Jadi ini jadi efek dari doa, karena yang dia hanya berdoa apa? Dia hanya berdoa bahwa saya titipkan kepada engkau wahai Allah, saya titipkan janin yang ada pada istriku. Jadi nanti ada efek di belakangnya. Falam maka mongko ing dalem semangsane ana apa alailu bengi. Kharaja mongko metu sapa rajul ilal maqabiri maring pira-pira kuburan. Jadi kemudian pada waktu malam seorang laki-laki tersebut pergi ke kuburan, ke makam. Fara'a mongko nuli weruh sapa rajul nuron ing cahaya. Fatafi'a mongko ngetutake sapa rajul hu ing nur. Faidan mongko dumadaan huwa utawi nur iku fi qabriha ing dalam kuburane mar'ah. Kana bisa mongko duduk atau ngeduk ya, menggali sapa rajul alaiha ing atase mar'ah. Suti alaiha ing atase kuburane mar'ah. Faidan mongko dumadaan bisabi utawi bocah cilik yurdi ukang lagi nyusu sapa asabi fi fadjiha ing dalem pentil susune al mar'ah. Maka setelah tadi seorang laki-laki sewaktu malam tadi keluar menuju kuburan, mengetahui ada cahaya yang kemudian cahaya tersebut diikuti oleh laki-laki tersebut, ternyata terakhirnya turun cahaya tersebut dalam kuburan-kuburan tadi. Setelah ada di atas kuburannya istrinya, fanabisya alaiha, kemudian kuburannya digali. Maka tiba-tiba ditemukan ada seorang anak bayi yang sedang menyusu ibunya. Fahatifa mongko nyuwara bihi kelawan rajul apa hatifun, suara tanpa rupa. Hatifun apa suara tanpa rupa. Nyuwara ya hadza, iki innaka sak temene sira. Kejadian ini innaka sak temene sira iku qadis taudata. Teman-teman nitipake sapa sira na ing ingsun. Jadi ada suara yang berkata bahwa kejadian ini kamu ini menitipkan terhadapku alwalada ing anak. Kamu hanya menitipkan anak kepadaku tadi dengan doamu, Allahumma inni qad istauda'tuka ma fi batni hadhil mar'ah. Fawajadta mongko nemu sapa sira hu ing walad. Ya, maka dari itu karena kamu menitipkannya hanya anakmu, ya maka yang kamu temui anakmu. Amma annaka, anapun sak temene sira iku lawis tauda'ta, lamun nitipna sapa sira nak ing kita ummahu ing ibuke walad, jika kamu menitipkan kepadaku ibunya, fawajadta mongko nemu sapa sira huma ing walad lan ummuhu jami'an hale sekabian. Jika kamu tadi menitipkannya ibunya, maka kamu bisa menemui keduanya.
anaknya dan juga ibunya. Makanya kalau berdoa itu ya yang jangan to the point-nya saja. Berdoa itu ya diambil keseluruhannya. Nah, seperti ini atharud doa ini, dia seorang laki-laki yang istrinya sedang hamil. Dia hendak pergi tapi berdoa kepada Allah, hanya menitipkan janin yang ada dalam perutnya. Sehingga yang ada ya ketika ditemui ketika dia pulang dari bepergiannya hanya anaknya, istrinya meninggal dunia. Zakara nutur sapa Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Anna faqiran ing sak temene wong fakir iku da'a ndonga sapa fakir Allah ing Allah taala halimul sapa Allah. Jadi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini bercerita bahwa suatu ketika ada orang fakir yang berdoa kepada Allah. Wa zaujatuhu hale utawi bojo wadone fakir tu aminu iku ngamini sapa zaujatuhu. Sedangkan ketika fakir tersebut berdoa, istrinya mengamini. Fahatifa mongko nyuwara bihi kelawan fakir apa hatifun apa swara tanpa rupa. Makane basa Arabe tilpun hatif. Ana suarane tapi gak ana rupane. Hatif biasanya namanya gini, kitab-kitab di depannya di situ ada tulisan hatif. Namanya nomor nomor telepon. Innaka sak temene sira iku talqa iku bakal tetemunan sapa sira mi'ata dinarin ing 100 dinar fi mahal kada ing dalem panggonan sing kaya mengkene. Jadi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menceritakan bahwa ada orang fakir yang berdoa kepada Allah dan istrinya mengamini. Kemudian ada suara yang mengatakan innaka talqa mi'ata dinarin fi mahalli kada. Kamu bakal menemukan 100 dinar pada suatu tempat. Faqala mongko nuli ngucap sapa fakir hal fiha barokatun hal fiha barokatun. Ucapan hal fiha barokatun. Hal fiha apa to iku tetep ing dalem mi'ata dinarin barokatun utawi berkah. Adakah keberkahan yang ada dalam 100 dinar tadi? Faqila mongko dijawab la, ora ono. Falam yakhudz mongko orang ngalap sapa al-faqir ha ing mi'ata dinar. Maka kemudian 100 dinar tadi tidak diambilnya. Summa da'anu lidunga sapa fakir sanian kelawan ambal kaping pindho. Kemudian doa yang kedua, faqila mongko diucapake lahu kedue fakir apa asyaratu danani apa 10 dinar. Kalau tadi 100 dinar, doa yang kedua 10 dinar. Ya. Hei fakir, kamu akan menemui uang atau akan menemui 10 dinar fi mahalli kadza ing dalam panggonan kaya mengkene. Di suatu tempat yang seperti ini kamu akan menemui 10 dinar. Faqala mongko nuli ngendika sapa fakir hal fiha barokatun ing ucapan hal fiha barokatun. Hal fiha apa to iku tetep ing dalem asyaratu dananir barokatun utawi berkah. Qila dijawab apa la ora ana berkah. Falam ya'khudz mongko orang ngalap sapa fakir ha ing asyaratu dananir. Kemudian setelah dijawab bahwa tidak ada keberkahan dari 10 dinar tersebut, kemudian tidak diambilnya. Sumada anu lindunga sapa fakir salisan kelawan ambal kaping 3. Doa yang ketiga. Faqila mengko dingendikake lahu kedue fakir apa dinarun apa
sak dinar. Dinaron utawi sak dinar iku fil makani ing dalem panggonan al fulani kang bangsa fulan. Wa filan iku tetep ing dalem dinar barokatun utawi berkah. Kemudian doa yang ketiga dijawab bahwa ada 1 dinar, hanya ada 1 dinar di suatu tempat yang dimiliki oleh al fulan, di suatu tempatnya fulan. Wa fi barokatun, tapi di sini meskipun 1 dinar tapi mengandung keberkahan. Ya. Yang pertama berdoa diamin istrinya, kemudian ada suara mengatakan ada 100 dinar. Kemudian ditanya, berkah enggak? Tidak berkah. Berdoa lagi yang kedua, ditanya lagi, ada 10 dinar, mau enggak? Lihat berkah enggak? Enggak berkah. Kemudian yang ketiga, ini ada 1 dinar. Terus dia tanya, keberkahannya 1 dinar ini ada. Fahadhaba mongko nuli lunga sapa fakir, fa akhadha mongko nuli ngalap sapa fakir hu ing dinar. Ini ada 1 dinar yang berkah. Akhirnya dia pergi ke tempat itu untuk mengambil dinar tadi, hanya 1 dinar tadi. Washtarolan tuku sapa fakir bihi kelawan dinar hutan ing iwak laut sing gedhe. Manane ya nak cara anune iwak paus. Kemudian dia membeli ikan membeli ikan laut, ikan yang besar. Fawajada mongko nuli nemu sapa fakir fi batnihi ing dalem jero wetenge hut apa jauharataini. Fawajada mongko nemu sapa fakir fi batnihi ing dalem jero wetenge hut nemu jauharataini ing mutiara loro. Jadi kemudian setelah dibelah kemudian menemukan ada intan permata atau mutiara, 2 mutiara. Li thamanihima iku tetep kedue aji kertane jauharataini. Harga dari 2 mutiara tersebut qadrun utawi kadar kabirun kang gede. Wis pokoke harganya sangat-sangat mahal. Nah, ini dari doa. Jadi Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas menceritakan ada seorang fakir yang berdoa kepada Allah dan diamin istrinya. Setelah itu ada suara yang mengatakan itu di sana di satu tempat ada 100 dinar. Kemudian laki-laki fakir tersebut mengatakan, apakah ada keberkahannya? Tidak. Kemudian ditinggalkan. Kemudian berdoa yang kedua kalinya, laki-laki tersebut dijawab lagi, di sana ada 10 dinar. Tanya lagi, apakah ada keberkahannya? Tidak. Maka tidak diambil lagi. Lah doa yang ketiga ini kemudian dijawab bahwa ada 1 dinar di tempatnya si fulan dan mengandung keberkahan. Kemudian diambil, kemudian digunakan untuk membeli ikan. Setelah ikan itu mau dimasak, dibelah, ternyata di dalamnya menemukan 2 mutiara yang harganya ini sangat-sangat mahal. Ini dari keberkahan asar doa. Kalau berdoa ini ya harus doa-doa yang benar-benar menyeluruh. Yang pertama tadi pengennya bertemu dengan istri dan anaknya, tapi doanya hanya bertemu dengan, hanya mendoakan anaknya saja. Maka dia setelah pulang dari bepergian hanya menemukan anaknya. Al-hikayatur rabi'atu utawi hikayah utawi iki iku hikayah ar-rabi'atu kang kaping 4. Al-hikayatu ay hadhihi hikayah utawi iki iku hikayah ar-rabi'atu kang kaping 4. Cerita yang nomor 4. Asyukuru utawi syukur was-saburu lan sabar iku min ahlil jannati, setengah saking sifate ahli swarga. Asyukur ay na'ma wa sa'ata ay na'ma
wa sa'atu aisyin wa raha wa taufiqi ta'atin wa taufiqu ta'atin min ada'in wa qada'in. Jadi syukur ini adalah syukur dari nikmat dan juga adanya kedermawanan dan juga wasa'atu aisyin, melimpahnya cara basa Jawa niku ais maknane kuwi wasa'atu aisyin, melimpahnya harta benda, sabar dari fakir, sabar dari penyakit, dari mihnah dan juga dari baliyah. Syukur dan sabar ini bisa menjadi sebab seseorang bisa masuk surga. Ola ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban ai ajabu ajaban, gawake ingsun ajaban kelawan nggunakake temenan. Ajaban kelawan nggunakake temenan. Ajaban li amril mukminin. Ai ajabu gumun sapa ingsun ajaban kelawan gumun temenan. Li amril mukmini maring urusane wong mukmin. Inna amaro sak temene inna amrohu sak temene perkarane wong mukmin kullahu yaskabiyane amruhu khairun iku bagus. Wali salan ora ana apa dalika mengkono-mengkono amruhu iku li ahadin kedue siji lil mukminin duwe wong mukmin. Lil mukmini kedue wong mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya sangat heran terhadap urusan-urusan orang mukmin, karena seluruh urusan orang mukmin itu dianggap baik. Walaysa dzalika li ahadin lil mukmini, tidak hanya satu saja yang dianggap baik. In asobat lamun mengkenani hu ing mukmin apa sarra'u apa kesenengan, fasyakara mongko nuli syukur sapa mukmin Allah ing Allah, falahu mongko iku kedue al mukmin ajrun utawi ganjaran siji. Jika dia mendapati sebuah kesenangan kemudian bersyukur kepada Allah, maka dia diberikan oleh Allah satu pahala. Wa in asobat lanamun mekenani hu ing mukmin apa dharra'u apa kemelaratan, fasobara mongko nuli sabar sapa mukmin, falahu mongko iku kedue mukmin ajrun utawi siji ganjaran. Jika dia sedang dalam keadaan fakir kemudian mau bersabar, maka juga mendapatkan pahala. Jadi dia itu jadi orang kaya kemudian syukur mendapatkan pahala, jadi orang fakir mau sabar juga mendapatkan pahala. Fakullu qadaillahi mongko utawi saben-saben qada'i Allah lil muslimi kedue wong muslim khairun iku bagus. Qada'i Gusti Allah bagi orang mukmin, bagi orang muslim itu bagus, baik. Jadi kalau bisa ya diterima. Kalau dia orangnya orang kaya ya bersyukur kepada Allah, maka akan mendapatkan pahala satu. Apabila dia diberikan kefakiran bagi Allah, diberi kefakiran oleh Allah, kemudian mau sabar juga dikasih ganjaran oleh Allah. Walahulan iku kedue qaul syahidun utawi perkara kang nyekseni atau utawi bukti min hadits Sa'd bin Abi Waqqas, saking hadis Sa'ad bin Abi Waqqas bilafzi ajib itu min qada'illah lil mukmini,
lawan lafat hadis ajib itu min qada'illah lil mukmin. Ajib tu gumun sapa ingsun min qada'illahi saking qada'i Allah lil mukmini maring wong mukmin. Saya itu heran dari qada'nya Allah untuk orang mukmin. In asoba lamun makenani wong mukmin apa khairun kebagusan hamida mongko muji sapa mukmin wa syakara lan syukur sapa mukmin. Saya itu heran, saya itu terkagum dengan qada'nya Allah untuk orang mukmin. Jika orang mukmin itu mendapati suatu kebaikan, ya, orang mukmin itu dibuat oleh Allah itu hamida wa syakara, mau memuji Allah dan juga mau bersyukur kepada Allah. Wa in asabat lamun makenani hu ing mukmin apa musibatun suatu musibah hamida mongko muji sapa mukmin wa sabara lan sabar sapa mukmin. Jika orang mukmin dikenai suatu musibah, maka qada'nya Allah juga hamida wa sabara. Orang tersebut dibuat oleh Allah mau memuji kepada Allah dan juga sabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah. Makanya ini saya heran ini terhadap qada'nya Allah. Nah, begitulah dawuh Kanjeng Nabi. Fal mukminu mongko utahe wong mukmin yuk jaru iku diganjar sapa mukmin fi kulli amrihi ing dalem sekabehane perkarane mukmin. Orang-orang mukmin itu semua kegiatannya, semua perkara-perkaranya itu semua urus-urusannya semuanya itu diberi pahala oleh Allah. Lagi niat tok dikai pahala. Pemeneh gelem nglakoni. Al haditha nerusna sapa sira ing hadis. Akhrajang riwayatake ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Ya, jadi efek dari syukur dan sabar ini bisa menjadikan orang masuk surga karena syukur dan sabar itu bagian dari sifat-sifatnya orang ahli surga. Dzurifatun ai hadhihi dzurifatun utawi iki iku ana cerita kang manis. Ada cerita yang indah. Dzakara nutur sapa al-Utsbi sapa Utsbi. Nutur annahu ing sak temene Utsbi iku kana ana sapa Utsbi iku masyian iku mlaku-mlaku fi syawari'il basri apa basrati fi syawari'il basrati ing dalem pira-pira jalan rayane kota Basrah. Jadi diceritakan yang namanya Utsbi ini berjalan-jalan di kota Basrah. Wa idzan lan dumadaan imra'atun utawi wong wadon min ajbalin nisa'i saking luweh ayu-ayune wong wadon. Wa alrafuhunna lan luweh manis-manise wong wadon. Jadi diceritakan bahwa Utsbi ini menemukan ada seorang perempuan yang sangat cantik, yang sangat indah. Pokoknya nah cara bahasanya ya pokoknya wahyu tenan. Tula ibu iku dolanan sapa imro'ah syaikhan ing wong tuwa samjan kang elek kobihan tur kang elek ya elek rupane ya elek keadaane. Mendapati seorang wanita yang cantik sedang bersendau-gurau dengan orang tua yang orang ganteng. Sing orang ganteng. Wa kullama kallama lan ing dalem semangsane gunemi sapa wa kullama kallama lan ing dalem semangsane gunemi sapa syekh mau ha ing imro'ah tabhaku iku guyu sapa imro'ah fi wajhi ing dalem ngarepe syekh. Lah saat si orang tua tersebut mengajak bercanda, wanita yang sangat cantik tadi guyu-guyu, artinya bersundau gurau ini. Fadanautu, saya itu heran, carane Al-Utsbi ini heran.
Heran dengan keadaan ada wanita cantik, dia bermain-main, guyonan, bersendau gurau, mesra-mesraan dengan orang yang sudah tua. Dan saat seorang yang sudah tua tadi ngajak guyon, ngajak bercanda, dia seketika bercanda, seketika napa? Tadhaku fi wajhi. Mau apa carane gujeng, guyu. Tersenyum apa wis guyu lah, langsung guyu. Loh, ada apa ini? Kemudian setelah heran, fadana utu mongko marek sapa ingsun minha saking imro'ah. Kemudian saya mendekati wanita tersebut, waqultu lan ngucap sapa ingsun laha marek imro'ah. Ing ucapan mayyakunu hadza minka, man utai sapa yakunu iku ana sapa hadza iki syah mingka sang sira. Siapa laki-laki tua ini bagimu? Sapa kowe kok guyang-guyu wae, Nduk? Cah wayu karo wong tuwek ngene kok apa ngomong kok mbok guyu. Sapa iki janjane? Faqalat mongko nuli ngucap jawab ngono ya sapa imro'ah ing ucapan zauji, ai huwa zauji, huwa utawi dia, syah itu tadi, zauji iku bojoku. Dia itu yang sudah tua itu suamiku. Jadi setelah Al-Utbi mendekati wanita tersebut, yang wanita tersebut wanita cantik, bersih, berseri-seri, bertemu bermain-main dengan seorang kakek-kakek yang sudah kusuk, yang sudah jelek. Dan saat sang kakek-kakek tersebut berbicara, cewek mau sing wayu mau bisa guyu. Maka kemudian setelah heran, Al-Utbi ini datang kepada wanita tersebut, tanya, siapa laki-laki tua ini? Dia adalah suamiku, kata seorang wanita tadi. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun laha maring imro'ah. Kemudian saya bertanya lagi kepada wanita tersebut, kaifa halika ya apa? Tasbirina, sabar sapa sira. Ala sama jadihi ing atase eleke syekh wa qubhihi lan tegese eleke syekh. Ma'ahus niki sertane ayu sira wa jamaliki lan tegese keelokan sira. Bagaimana kamu sabar menghadapi seorang laki-laki tua yang mana engkau itu cantik? Mbak, kamu itu kan cantik. Sedangkan dia itu sudah tua, jelek. Bagaimana kamu sabar menghadapinya? Kok saya sabar, Mbak? Inna hadza minal ajibi. Inna hadza satemene iki iku minal ajibi saking suatu kegungunan. Ini adalah hal yang sangat mengherankan. Kamu itu cantik, bersih, berseri-seri. Lah kamu kok mau dinikahi oleh laki-laki yang sudah tua? Faqalat mongko nuli jawab sapa imro'ah, ya hadza iki syah la'allahu menawa syah ruziqa iku diparingi sapa syah mithli ing sepadane ingsun fasyakara mongko nuli syukur sapa syah. Dan wanita tersebut menjawab, laki-laki tua ini diberikan seperti aku, diberikan istri seperti aku, ya mungkin supaya bersyukur kepada Allah. Wa ana hale utawi ingsun iku ruziktu diparingi sapa ingsun mithlahu ing sepadane syah. Dan saya diberikan laki-laki seorang suami yang seperti orang tua ini, fasobartu mongko sobar sapa ingsun. Jawabane wanita tersebut, saya diberikan suami yang seperti ini, ya saya supaya sabar. Dan dia laki-laki yang sudah tua, jelek, diberikan istri yang cantik seperti aku, supaya dia bersyukur. Makanya ana wong wedok sing wayu terus bojone tuwek, wah kowe aja iri ya. Aja iri. Mungkin dekne wis bar maca kitab iki. Mungkin ya. Mungkin dia sudah baca kitab ini.
wasyukuru ini mungkin mbak-mbak santri yang di rumah itu lah. Ya mbak, nah misalnya kok ya kan wis ana ngajine, kok kira-kira ana sing tuwek ngono ya. Ya ini wasyukuru utawi syukur wasabur lan sabar iku min ahli jannati saking ahli swarga. Ya aja kepeksa. Ya mungkin ngono kuwi mau ketika diberikan apa? Istri oleh Allah sing cantik, laki-lakinya kurang ganteng, tuwek sisan, ya aku aja iri. Yes, mungkin itu cara dia untuk bersyukur kepada Allah dan juga cara seorang wanita tersebut sabar terhadap suaminya tadi. Kenapa? Wasyukuru wasyaburu min ahlil jannah. Sebab ia masuk surga bisa jadi karena itu. Jadi ana wong lanang utawa wong wadon iso masuk swarga sebab apa? Sabar dan juga sebab syukur. Afala ardo mongko apa ta ora ridho sapa ingsun bima kelawan perkara kosama kang janji sapa Allah li maring ingsun. Lalu ngapain saya tidak ridho terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap aku? Wong asyukur wasabur min ahlil jannah. Syukur dan sabar itu bagian dari sifatnya ahli surga, bahkan dari penduduk-penduduk surga. Maka ngapain saya tidak ridho? Fa'ajaza mongko ngapesake ni ingsun apa jawabane imro'ah. Kemudian si al-Utsbi tadi terdiam. Wah, jawaban yang seperti itu membungkamkan mulutku. Famaldi itu mongko lewat sapa ingsun wa taraktu lan ninggal sapa ingsun ha ing imro'ah. Nah, jadi cerita ini ada cerita yang bagus. Al-Utsbi jalan-jalan di kota Basrah mendapati seorang wanita yang cantik, lemah lembut, wah pokoknya sangat cantik, sedang bermain-main dengan orang laki-laki yang sudah tua. Setelah dilihat terus laki-laki tersebut ketika berbicara itu wanita yang cantik tadi bisa mesra, iso guyu laka-laka. Kemudian keheranan Al-Utsbi ini mendekati seorang wanita tersebut dan tanya, siapa laki-laki ini? Wanita tersebut menjawab bahwa ini adalah suamiku. Kemudian tanya lagi, Utsbi tanya lagi, kaifa tasbirina ala samajatihi wa qubahihi ma'a husniki wa jamaliki. Bagaimana kamu sabar menghadapi laki-laki tua yang jelek seperti ini sedangkan kamu cantik. Kok cantik kayak gini kok gelem tuh mbak karo wong tua iki. Ya iki mungkin padha karo awake dhewe iki nak ndelok apa? Nak ndelok ana wong wedok wayu dibojo karo wong wis tuwek. Ya, mungkin wanita tersebut sudah baca kitab ini ya, mungkin mbak pondok mungkin. Inna hadza minal ajbi. Ini adalah suatu yang sangat mengherankan. Faqalat ya hadza. Maka kemudian wanita tersebut mengatakan, ngawur ini, ngawur. Allah memberikan laki-laki tua ini. Ya, Allah memberikan laki-laki tua ini seorang gadis cantik yang lemah gemulai seperti saya ini. Ya ini mungkin supaya sabar, supaya syukur karena sudah jelek, tua mendapatkan gadis masih cantik, akhirnya bersyukur kepada Allah. Wa ana ruziktu mithlahu fasabartu. Dan saya diberikan oleh Allah laki-laki tua supaya saya bisa sabar. Wasyukuru wasabur min ahli jannah. Syukur dan sabar itu dari ahli surga. Syukur dan sabar ini sifat-sifatnya ahli surga. Afala ardu bima qasamallahu li. Mengapa aku tidak ridho terhadap apa yang dijanjikan Allah? Kemudian si Utsbi tadi terdiam, membungkam mulutnya sehingga dia melewati wanita tersebut dan meninggalkan wanita tersebut. Wa fi ba'dil kutubi lan iku tetep ing dalam sebagian pira-pira kitab. Utawi ana dawuh
ad-dajjaju yaqulu fi siyahihi bisyukri tadumun ni'am. Ad-dajjaju utawi ayam jago iku yaqulu iku ngucap apa ad-dajjat fi siyahihi ing dalem kluruke ad-dajjat. Jadi sebagian kitab ada yang menceritakan ad-dajjaju yaqulu fi siyahihi bisyukri tadumun ni'am. Jadi ketika pagi-pagi ada ayam yang sedang keluruk. Keluruk itu sama dengan apa? Berkokok. Berkokok itu keluruk ya. Ya, berkokok atau keluruk ya, keluruk. Subuh-subuh keluruk. Kukuruyuk. Nah, itu yang diucapkan itu bisyukri tadumun ni'am. Ya. Ayam jago berkokok itu tidak kukuruyukok, tapi bisyukri tadumun ni'am. Bisyukri kelawan syukur tadumu langgeng apa an ni'amu pira-pira nikmat. Dengan syukur nikmat ini akan ada selalu. Makanya ana la in syakartum la azidannakum wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Pasti itu la in syakartum yakti lamun syukur sapa sira kabeh la azidannakum. Mongko yektine apa nambahi temen sapa ingsun ing sira kabeh. Pasti kalau orang bersyukur itu pasti ditambah oleh Allah. Makanya iki ayam jago ketika pagi-pagi apa berkokok atau keluruk. Ini bahasanya bukan kukuruyukok. Itu kan kalau bahasanya kita mendengar ya. Atau bahasanya kita sedang bernyanyi. Ayam jago berkokok kukuruyuk. Padahal itu bisyukri tadumun ni'am. Qalu ngendika sapa ulama. Wasautuhu utawi suarane dajjajah. Wasautuhu utawi suarane ad-dajjaj muqatta'un iku diputus-putus. Kan ya, kukuruyuk kan itu putus-putus. Ala adadil kalimati ing atase pira-pira wilangane kalimat. Ala adadil kalimati ing atase wilangane pira-pira kalimat. Jadi diterangkan dalam sebagian kitab ya, bahwa ada ayam jago yang berkokok itu dalam kokokannya itu sebenarnya mengucapkan dari berbagai kalimat. Yang mana kalimat tersebut menurut sebagian kitab adalah lafaz bisyukri tadumun ni'am. Dengan bersyukur maka nikmat akan langgeng, nikmat itu akan ada. Bahkan dalam Al-Qur'annya tadi sudah saya sebutkan la in syakartum la azidannakum. Nah, ini kata ulama juga sama, wasutuhu muqatta'un ala adadil kalimati. Suara dari ayam yang sedang keluruk itu diputus-putus menjadi beberapa kalimat. Dalam kitab Syarah Ratibul Haddad yang sering kita baca di pondok itu, di dalam kitabnya ada keterangan seperti ini. Kiranya untuk pertemuan kali ini kita ngaji hikayah yang ketiga dan keempat, semoga ada hikmahnya, yaitu yang ketiga tadi apa, athar doa. Kalau berdoa ya kita harus yang komplit, jangan hanya to the point tapi komplit. Jangan minta hanya anaknya tok, tapi anak dan istrinya, nanti sampai rumah ketemu lagi. Dan juga hikayah yang keempat adalah tentang syukur dan sabar. Ini adalah sifat-sifat ahli surga. Nah, sekian pertemuan kali ini. Idza wajadtum minni al-qata. Dan juga apa? Semoga bermanfaat ya. Ini untuk santri-santri pada pesantren Nurul Mujawidin, khususnya santri SMK Nurul Mujawidin. Semoga mudah difaham. Saya akhiri. Idza wajadtum min al-khata fal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.